Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturus Hedi. Saya dari kelas Mentor Shana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya mengenai Analysis of the Electric Vehicles Transformation in Washington. Data belakang ini, kendaraan listrik telah menjadi subjek utama dalam industri otomotif saat ini. Karena mereka menawarkan solusi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Di tengah perubahan iklim global dan upaya untuk mengurangi polusi udara, pemerintah dan konsumen semakin tertarik pada kendaraan listrik sebagai alternatif yang berkelanjutan. Pada khususnya, Washington telah menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang mendorong adopsi kendaraan listrik. Dukungan dari pemerintah, perkembangan teknologi berbaterai yang inovatif, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur pengisian daya telah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan kendaraan listrik di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perkembangan dan tren kendaraan listrik di Washington. Dalam presentasi ini juga saya akan membahas data dan statistik terkait kendaraan listrik di wilayah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan 2023, dan fokus utama yang akan saya berikan ini tuh pada pertumbuhan jumlah kendaraan listrik, jarak tempuh rata-rata kendaraan listrik, merek kendaraan yang populer juga, serta komposisi jenis kendaraan listrik yang beredar di Washington. Oke, tujuannya tadi yang pertama itu menganalisis pertumbuhan kendaraan listrik di Washington dari tahun 1996 sampai dengan 2023. Dua, menjelaskan tren jarak tempuh rata-rata kendaraan listrik di Washington. Tiga, mengidentifikasi merek kendaraan listrik terpopuler yang beredar di Washington. Empat, menganalisis komposisi tipe kendaraan listrik BEV, VS, HEV dalam pasar Washington. 5. Memahami preferensi konsumen terkait kendaraan listrik di Washington. Oke, itu 5 tujuannya. Alur pengerjaannya, yang pertama data preparation, yaitu mencari data dan memahami proses bisnis. Yang kedua itu ada data staging, membuat data ke dalam staging database. Yang ketiga ada ETL atau membersihkan data, mentransformasi data dan pembuatan data mart, atau disingkat extract, transform, sama load. Yang terakhir ada data visualization, yaitu membuat laporan analisis dan membuat dashboard juga nanti di akhir. Oke, di sini kita mendapatkan sumber data itu dari Mitra Satelit, yaitu di Google Drive, sering dibagikan kepada student. Pada saya sendiri itu bisa dilihat Google Drive itu data electric vehicles population data ya. Selanjutnya ini kita bisa lihat di data spreadsheetnya, itu isinya ada banyak kolomnya juga, dan kurang lebih ada 130.000 rows data. Nah, ini penggunaan tools. Jadi saya menggunakan 5 tools. Apa saja softwarenya? Yang pertama ada Pentaho Data Integration untuk mengolah data. Excel juga sama, untuk mengolah data juga bisa. Dan ada PostgreSQL untuk localhost dari data tersebut. Terus ada Tableau ini untuk visualisasi data di akhir nanti ada untuk menampilkan dashboard atau membuat dashboard itu lewat Tableau. Dan The Beaver untuk sama dengan PostgreSQL juga, itu dia untuk localhost. Nah, selanjutnya itu ada, kita masuk ke Pentaho Data Integration. Jadi pada Pentaho ini kita mencari objektifnya apa? Objektifnya itu cleansing data electric vehicle population. Apa saja langkah-langkahnya? Yang sudah tertera itu ada import data. Import data itu kita menggunakan CSV file input.
Oke, di CSV file input kita menginput data tadi yang sudah kita download di Google Drive. Setelah kita upload, kita mengubah data WA menjadi Washington, terus clean alternative fuel vehicle eligible menjadi eligible-nya saja, terus not eligible to low battery range menjadi non eligible, dan eligibly are now as battery range has not been researched menjadi eligible unknown, dan menghapus data point kurung tutup pada field vehicle location. Ini menggunakan replace in string yang ada kurung buka yang A ke B itu replace in string. Yang ketiga itu ada memfilter field state yang nilainya hanya Washington saja. Jadi kita mau memfilter state yang nilainya Washington saja. Itu menggunakan filter rows. Oke, setelah kita udah menggunakan filter rows, langkah keempatnya itu kita memisahkan field vehicle location dan membuat data baru, field baru, yaitu longitude latitude menggunakan split field. Oke, yang kelima itu ada export data. Jadi kita akan mengekspor data ke database menggunakan tabel output. Oke, itu 5 langkah-langkah pengolahan data tadi. Selanjutnya setelah kita udah olah, kita masuk ke data mart, di mana data mart ini menunjukkan bahwa kita sudah mengolah setelah ke tabel output, nanti hasilnya itu bakal disimpan di database lokal yang seperti dilihat teman-teman di sini. Itu sudah masuk. Selanjutnya kita bakal menggabungkan antara database yang di lokal tadi untuk disimpan atau diambil, diimport ke data dashboard atau tab. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dashboard. Dashboard Tableau adalah tampilan yang terdiri dari berbagai elemen visual seperti grafik, diagram, tabel, dan filter. Dashboard ini juga dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang relevan dan berguna secara langsung pada pengguna. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan dashboard, menggali lebih dalam data, menganalisis tren, melihat perbandingan, dan mendapat wawasan yang lebih dalam tentang data tersebut. Selanjutnya, sebelum kita membuat dashboard, kita membuat mockup. Mockup ini untuk apa? Untuk rancangan kasarnya sebagai sketsa untuk kita membuat dashboard. Setelah kita membuat dashboard, kita masuk ke Tableau. Di sini ada data source. Bisa dilihat pada localhost tadi kita mengimport database data electric vehicle. Di sini kita bisa lihat ada 20 field dan 130.138 rows. Oke, setelah itu kita ini kita dashboardnya, kita langsung ke dashboard saja, ke Tableau. Oke. Tadi di sini untuk data source-nya di bawah. Oke, selanjutnya kita melihat chart apa saja yang mau kita pakai. Yang pertama ini ada all electric vehicles, jadi jumlah dari kendaraan listriknya. Ada 130.138 unit. Ini ada rata-rata dari seluruh elektrik
kendaraan listriknya jangkauannya ada 77 km dan ini ada maps. Jadi maps ini berguna untuk memperlihatkan di titik mana saja orang pengguna dari baterai electric vehicle sama plug-in hybrid electric vehicle. Oke, selanjutnya ini kita melihat chart dari average of electric vehicle range by year. Jadi ini setiap tahunnya bisa dilihat setiap tahunnya dari tahun 1996 sampai dengan 2023. Selanjutnya ini ada total by electric vehicle type, yaitu ada 23%, 23,19%. Itu menggunakan plug-in hybrid electric vehicle, dan 76,81% itu menggunakan battery electric vehicle atau BEV. Intinya ada top 5 electric vehicle maker. Jadi ini 5 produk teratas, yaitu pertama ada Tesla dengan 59.485, Nissan dengan 13.007, Chevrolet 11.231, Kia 5.245, dan Volkswagen ada 3.424. Oke. Sini ada top 5 electric vehicle by model dan average kilometer. Oke, sini kita lihat modelnya. Model S itu rata-rata kecepatannya itu ada di 187. Ini 161, Bolt EV, dan selanjutnya. Sini saya buat dashboard. Oke, setelah dibuat tadi chartnya, kita buat dashboard seperti ini, dimana ini sudah dirapihkan, dan untuk filter yang saya gunakan itu di sini di modelier. Saya gunakan seluruh chart yang tadi saya buat, karena kita menggunakan seluruh tahun sini, maka kita menceklis semua tahunnya. Kalau kita misalkan hanya menggunakan beberapa tahun saja, misalnya dari 2020 sampai dengan 2023, itu bisa seperti ini. Ini otomatis akan memfilter dari 2020 sampai dengan 2023 dengan 75.549 unit, dan rata-ratanya 40 km. Sudah start slowly. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi kali ini tentang dashboard tadi, yang pertama ada jumlah total dari kendaraan listrik yang beredar pada tahun 1996 hingga 2023 itu adalah 130.138 unit. 2. Jarak tempuh rata-rata kendaraan listrik dari tahun 1996 hingga 2023 adalah 76,71 km, yang mengidentifikasikan bahwa kendaraan listrik pada umumnya memiliki jarak tempuh yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan pada jarak tempuh rata-rata kendaraan listrik menjadi 241 km, yang mengidentifikasikan kemajuan teknologi baterai dan performa kendaraan listrik. Yang keempat, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis
dalam jarak tempuh rata-rata menjadi 4 km. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kesalahan pengukuran atau adanya kendaraan listrik dengan jarak tempuh yang sangat terbatas, yang termasuk dalam statistik. Yang kelima, eh, 5 merek kendaraan listrik teratas di Washington adalah Tesla, Nissan, Chevrolet, Kia, dan Volkswagen. Hal ini menunjukkan popularitas dan adopsi yang baik dari merek ini di pasar kendaraan listrik. Dan juga mungkin kualitas yang bagus juga dari tadi Tesla, Nissan, Chevrolet, Kia, dan Volkswagen juga yang menyebabkan masyarakat juga memilih untuk merek tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.